lagi rame ini ya tentang keluarga Arya Saloka dan Putri Ana, selalu membuat heboh di media sosial. Dimana saat ini media sosial dihebohkan dengan bukti pernyataan cerai dari Arya Saloka yang bunyinya seperti ini. Surat pernyataan cerai yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pihak pertama, nama Arya Saloka, umur 31 tahun, agama Islam. Bunyi petikan surat cerai tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini seiring dengan itu unggahan Putri Ana dalam sesi Q&A dengan netizen juga berhasil mencuri perhatian sebagian kalangan netizen. Dalam sesi tersebut Putri Ana terlihat menyinggung adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya dengan Arya Saloka. Pokoknya harap lapor. Bunyi keterangan dari akun Instagram Putri Ana dikutip dari akun gosip @lambedanu Rabu 21 Mei 2023. Tidak hanya sekali, Putri Ana juga kerap menyinggung isu pihak ketiga dalam melihat rumah tangganya. Pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu, sambung keterangan dari akun Instagram Putri Ana. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak mengutarakan ekspresi tidak percaya dengan surat cerai atas nama Arya Saloka. Jadi di sini ada yang percaya, juga ada yang tidak terkait dengan bukti surat cerai tersebut, teman-teman. Sebenarnya dalam prediksi saya yang sudah jauh-jauh hari dulu memang terdeteksi adanya rumah tangga ini yang bisa mengarah ke perceraian. Tapi itu kan masih prediksi. Prediksi ini bisa berubah ketika ada usaha dari mereka berdua untuk lebih gigih lagi mempertahankan rumah tangganya. Tapi yang kita lihat dari makin hari Putri Ana suka menjak-menjak di IG-nya, dan itu membuat masyarakat atau netizen semakin kepo terhadap rumah tangga mereka sehingga mencari tahu kebenaran apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dan menjadi keingintahuan yang begitu besar sehingga apapun yang mereka lakukan akan disorot oleh netizen. Nah, di sini akan saya prediksi apakah memang rumah tangga mereka akan terjadi perceraian ataukah sudah bercerai. Di beberapa prediksi saya kemarin itu saya mengartikan ada kemungkinan mereka sudah cerai agama, tapi belum cerai resmi karena belum ada selentingan atau kabar-kabar dari pengadilan agama yang memberikan pernyataan keterangan atas perceraian mereka, misalnya persidangan dan lain sebagainya. Kan biasanya kalau ada rumor, ada gosip, keretaan mereka tentunya wartawan akan menyelidiki tentang pengadilan agama, apakah sudah terdaftar atau belum surat perceraiannya dan lain sebagainya. Makanya di sini ingin saya prediksi apakah yang dinyatakan di pemberitaan sosial terkait bukti surat cerai tersebut benar adanya, yang menandakan keluarga mereka memang di ujung dari keretaan dalam waktu dekat. Mari kita lihat ya, pakai kartu yang ini dulu. Terus kita gali dan kita gali. Kita gali terus. Apakah rumah tangga Putri Ana dan Arya Saloka saat ini dalam keretakan yang akan bisa terjadi dalam waktu dekat? Ada simbol blessing, pemberkatan. Ada kemudahan. Ada penemuan. Ada pemberkatan, kemudahan, dan penemuan. Pemberkatan ini bisa saya artikan rumah tangga yang masih dalam pemberkatan. Jadi mereka berdua saat ini mungkin belum cerai, tapi di sini ada kemudahan menemukan sesuatu. Nah, dalam rumah tangga yang tadinya misalnya harmonis, kemudian ada tiba-tiba sebuah masalah yang sangat mudah ditemukan masalah tersebut. Yang ada kaitannya seperti yang dikatakan Putri Ana, adanya pelakor dalam rumah tangga mereka. Apakah memang begitu penemuannya di sini? Karena di sini ada simbol inovasi, penemuan baru. Selanjutnya, penemuan ini terkait apakah? Terkait nurturing, pengasuhan. Sebuah hubungan yang dalam kondisi baik-baik saja, masih dipertahankan atau masih
diapakan ya, tapi tiba-tiba di sini ada tsunami, ada wake up call, sebuah kejadian yang tiba-tiba terjadi di dalam hubungan rumah tangga mereka. Jadi seperti ini, dari kelima kartu ini melambangkan rumah tangga mereka yang tadinya adem ayem tiba-tiba diberi kemudahan dalam karir dan rezekinya, yaitu Arya Saloka membintangi sinetron Ikatan Cinta yang kemudian menjadi trending topik sangat viral, dan tentunya itu juga akan mendulang cuan-cuan yang luar biasa untuk Arya Saloka. Akan tetapi di dalam kemudahan dalam rezeki dan karir ini ada penemuan-penemuan baru terkait adanya rumor kedekatan Arya Saloka dengan Amanda Manopo yang kemudian menjadi ramai hingga saat ini karena belum ada satu klarifikasi pun dari mereka ini terkait hubungan atau tidak. Makanya di sini baik wartawan maupun netizen berusaha mencari tahu ada apakah hubungan mereka berdua, apa memang benar berhubungan atau tidak. Tapi di saat-saat itu Arya Saloka dan Putri Anne masih berusaha mempertahankan rumah tangganya hingga sekian lama ya. Setelah gosip-gosip miring itu ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi nggak bisa dipungkiri tiba-tiba ada sebuah kejadian yang begitu mendadak di dalam rumah tangga mereka. Sesuatu yang terbangunkan, air yang tenang kemudian menjadi yang sangat besar yang bisa memakan korban. Jadi ini melambangkan rumah tangga Arya Saloka yang tadinya adem ayem, diberi kemudahan rezeki, tiba-tiba ada penemuan sebuah rumor-rumor yang seperti itu, yang pada akhirnya ada sebuah kekuatan yang begitu besar yang bisa menggempaskan rumah tangga Arya Saloka ya. Kemudian kita gali tentang tsunami ini, wake up call ini, sesuatu yang terbangunkan yang bisa memakan korban. Nah, yang akan terjadi di dalam rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne. Apakah waktu perceraian itu sudah akan dekat? Ataukah masih jauh? Ataukah bisa membaik kembali hubungan rumah tangga mereka? Ada simbol The Star. Sebenarnya bagus The Star ini. Apa yang kamu harapkan bisa terwujud. Ada simbol proses waktu yang akan berbicara nantinya. Kemudian berbicara tentang apa? Tentang sesuatu dari masa lalu atau kejadian dari kemarin-kemarin yang sesungguhnya masih ada harapan untuk bisa diperbaiki, dioptimalkan. Tapi di sini ada simbol pertimbangan, simbol wise counselor ya. Tentang Raja Koin, tentang Arya Saloka yang sedang berkarir. Ada mimpi-mimpi, jika mimpi itu atau sebuah kebijaksanaan yang akan diambil, jika kebijaksanaan tepat akan membuat rumah tangga mereka bisa kembali baik. Tapi jika salah pilih akan bisa membuat rumah tangga mereka menjadi hancur. Adanya konflik mulai keluar. Satu kartu lagi. Adanya seseorang yang hadir di dalam rumah tangga mereka. Jadi seperti ini ya teman-teman, apa yang dikatakan Putri Anne di dalam IG-nya. Ya mungkin ada kaitannya dengan adanya seseorang yang masuk di dalam rumah tangga mereka. Di sini rumah tangga mereka awalnya masih ingin dipertahankan. The Star. Hari esok lebih baik lagi. Impian yang kamu harapkan sebenarnya bisa terwujud. Sebenarnya jika memang diusahakan baik-baik ya. Teman di sini ada kebimbangan dan ada proses waktu di dalam rumah tangga mereka. Ada kebimbangan dan ada proses waktu. Saya ini harus menentukan seperti apa. Melanjutkan atau bercerai. Karena di sini banyak sekali pemikiran-pemikiran sebelum mengambil sebuah keputusan. Antara iya dan tidak, antara move on atau antara melangkah ke masa depan. Menjadi berkecamuk, menjadi satu. Dan disinilah rumah tangga mereka pada akhirnya bergonjang-ganjing di media sosial. Seperti Putri Anne yang senantiasa membuat status yang membuat kita terheboh, terheran-heran dengan status-statusnya tersebut.
Padahal di sini sebenarnya kedua orang ini masih ingin berusaha untuk membina rumah tangga kembali, untuk memperbaiki rumah tangga kembali. Tapi sayangnya melihat kondisi yang menghebohkan itu, tentunya kalau kalian misalnya ingin berdamai dengan seseorang, ingin mempertahankan, tapi kemudian melihat dari satu sisinya yang marah-marah, yang selalu bercurhat ria di media sosial, tentunya dari pihak yang ingin membangun rumah tangga kembali ini menjadi berpikir ulang. Seperti yang dilakukan ini, ada simbol 5 cangkir yang artinya kamu sebenarnya sudah harus bisa move on dari masa lalu. Ketika kamu bisa move on, kamu bisa ada peluang untuk mendapatkan yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi nggak bisa dipungkiri, di sini ada keraguan melangkah ke arah sana. Masih bimbang, masih ragu karena memang sudah memiliki anak. Nah, dengan keraguan-keraguan ini makanya ada upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Awalnya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari gembar-gembornya yang sampai mencuat di media sosial, yang pada akhirnya membuat ada kegerahan dari satu pihak di sini. Makanya di sini ada pertimbangan-pertimbangan pada akhirnya. Ada wis counselor, ada mencari pendapat dari orang yang dirasa bisa mencari jalan keluar buat rumah tangganya. Pertimbangan dari hati nurani juga pertimbangan dari keluarga dan lain sebagainya terkait dari rumah tangga mereka. Yang pada akhirnya ada simbol raja koin ini. Raja itu laki-laki, koin itu orang yang kaya, orang yang memiliki kemampuan bekerja keras dan sehingga rezekinya lancar. Orang laki-laki kaya ini saya mengartikan simbol dari Arya Saloka, yang pada akhirnya memiliki impian-impian, antara impian ke atas atau terjatuh ya. Yang namanya impian kan tidak selalu bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan ketika dia dengan sigap atau dengan semangat untuk bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Tapi kalau dia salah langkah bisa terjatuh. Kalau dia langkahnya benar, kebijaksanaan benar, bisa membuat kesuksesan atau hari esok yang lebih baik lagi di dalam hidupnya. Kemudian di dalam impian-impian itu muncullah konflik lagi. Jadi rumah tangga ini penuh konflik. Sudah berusaha untuk berdamai, sudah berusaha untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi, tapi ada akhirnya muncul konflik lagi. Konflik ini juga ada kaitannya adanya pihak yang masuk di dalam rumah tangga mereka. Seseorang yang memberikan perhatian dan cinta ya. Jadi teman-teman, ya memang potensi keperceraian sangat besar sekali pada rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana. Ini sebenarnya nggak perlu diprediksi loh ya, karena prediksi saya dulu yang dulu juga sudah mengarah ke arah perceraian. Tinggal menunggu waktu saja, tapi semuanya itu juga tergantung dari mereka. Prediksi ini hanya sebatas rambu-rambu yang akan mereka lalui di dalam kehidupan pernikahannya. Ketika mereka masih saling mencintai, berusaha berbenah diri, introspeksi diri, tentunya hal-hal buruk yang terprediksi ini bisa terlewati dengan baik dengan kegigihan mereka. Tapi sekali lagi ada masalah, kemudian ingin mempertahankan, muncul lagi konflik dan seperti itu seterusnya. Itu membuat ketidaknyamanan di dalam rumah tangga yang pada akhirnya tinggal menunggu bom waktu saja pada rumah tangga mereka. Apalagi di sini juga ada masuknya pihak ketiga di dalam rumah tangga ini. Nah, masuknya pihak ketiga ini terkait hubungannya seperti apa kita juga kurang tahu di sini. Tapi di sini dari Putri Ana memang sudah ada kecurigaan adanya pihak ketiga di dalam hubungan rumah tangga.